Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weda, tukang ayam yang sok tahu. Hari ini saya bertemu lagi dengan sahabat saya, Pak Entis Sutisna, yang pada hari ini saya akan membahas mengenai tetap masalah kurikulum, ya. Hubungan, tapi kita adalah masalah matematika, ya. Nah, Entis, matematika, ya, itu pelajaran yang sampai sekarang disebut pelajaran yang momok bagi anak-anak. Itu apa? Itu salah metode, salah kurikulumnya, atau salah teknisnya, atau anak-anak yang memang nggak mampu belajar matematika, gimana tuh? Gimana, Pak Dis? Itu masalahnya rumit. Nah, masalahnya kan ini terkait dengan problem pendidikan secara umum, sebetulnya tidak bisa dilepas dari itu. Iya. Nah, kita berbicara matematika, berarti kan berbicara pembelajaran secara umum. Kalau bicara umum mungkin kadang-kadang jadi saling salahin, ya. Misalnya guru SMA lihat anaknya nggak bisa matematika, pasti ini lemahnya di SMP. Kata guru SMP, matematika anak-anak nggak bisa, nyalahin juga guru SD gitu, ya. Nah, dari guru SD nih nyalahin siapa lagi gitu. Gimana tuh? Nah, itu memang itu yang harus menjadi fokus pemerintah dalam mengatasi pendidikan matematika. Karena kan matematika, betul tadi akan terjadi saya menyalahkan, karena kan matematika sifatnya hierarki. Iya. Spiral gitu. Spiral, kan? Spiral, ya. Jadi untuk bisa mempelajari matematika dia harus bertahap dari jenjang dasar sampai ke tingkat tinggi, itu kan harus dikuasai, kan? Iya. Ketika satu kompetensi tidak dikuasai akan terjadi bolong. Iya. Nah, ketika bolong itu praktis, dia akan kesulitan juga di dalam mempelajari berikutnya, ya. Sehingga ketika siswa itu ada yang bolong, berarti akan yang repot lagi ketika siswa sejak awal sudah tidak suka. Nah, itu dia. Karena memang ketidaksukaan itu bukan masalahnya, bukan masalah nggak bisa, tapi masalah ketika dia mengalami kesulitan dan dia tidak bisa mengatasinya, ya. Tentunya ada rasa tidak suka, kan, gitu, berarti saya. Nah, sekarang kan guru harusnya nolong nih. Gimana cara nolongnya nih? Saya guru SMA mengalami betul bagaimana anak-anak menghadapi masalah matematika fobi. Oh, matematika fobi, ya. Mereka itu begitu mendengar kata matematika juga sudah bikin mereka stres, kan, itu. Iya. Itu kondisi faktual lah, kondisi faktual. Dan itu juga sudah disadari oleh pemerintah sebetulnya. Iya. Ya, karena itu ketika terjadi perubahan kurikulum, seharusnya sudah terjadi juga perubahan di dalam proses pembelajaran matematika. Iya. Nah, ini mungkin yang perlu dipahami oleh semua pihak. Kita memahami kurikulum itu ada yang bersifat instrumental. Kita ingat kurikulum kita sampai 94 bersifat instrumental. Maksudnya instrumental kayak gimana? Kalau itu sebagai satu alat untuk pengetahuan. Ini pengetahuan sifat itu, pengetahuan itu yang mata pelajaran itu sendiri. Iya. Jadi kita belajar matematika, pengetahuan yang didapat adalah ya pelajaran itu sendiri. Guru sebagai pusat. Iya. Guru senang mengajarkan. Kita ingat dulu waktu zaman ada yang disebut dengan GBPP. Iya. Kan kita di sana kan mulai dari materi, metode, semua sudah diatur, kan? Iya. Dan itu kan instrumen. Guru hanya sebagai pelaksana. Melaksanakan kurikulum, kan itu. Jadi ada kebebasan waktu itu. Ada kebebasan, kan, di 1994 itu terjadi, ya. Iya. Nah, ketika 2004 ada perubahan. Di sini bersifat kurikulum bersifat individual. Iya. Progresif. Nah, di situ yang ditekankan bukan lagi sebagai pengetahuan sebagai mata pelajaran, tetapi pengetahuan sebagai pengembangan diri. Iya. Di mana siswa didorong untuk mencapai kompetensi dalam pembelajaran melalui pengembangan diri, kan? Dan guru itu bersifat sebagai fasilitator. Nah, dibanding sekarang matematika yang di dalam kurikulum yang lama dengan yang baru, apa ada progres yang signifikan nggak? Ada perubahan lah minimal gitu. Nah, itu pun perubahan juga dengan fungsinya.
fungsi pembelajaran matematika saat ini. Gitu Ya, kan. ya. Kalau dulu kan kurikulum berbasis materi, Ya, maka yang jadi tujuan adalah materi matematikanya. ya, ya, ya. Nah sekarang kan berbasis kompetensi. Ya, Jadi pembelajaran matematika sebagai media untuk mencapai kompetensi. Materi bukan tujuan akhir. ya, ya. Kalau yang dulu kan tujuan akhir. Nah, ketika tujuan akhir berarti menganggap semua siswa itu akan mampu, akan bisa memahami dunia matematika kan. Padahal secara faktual kan manusia memiliki kecerdasan yang berbeda. Ya. Kalau sarana prasarana mendukung matematika itu. Bisa gini, kan sekarang masih terfokus ya, laboratorium itu hanya laboratorium IPA, ya fisika, biologi, kimia lah itu ya. Yang orang tahu ya laboratorium itu ya, dan tambah lagi bahasa. Sekarang harusnya ada mungkin matematika, laboratorium matematika gitu mungkin ya. Sekarang kan sebetulnya dari dulu pun idealnya gitu kan ada laboratorium matematika untuk belajar matematika menggunakan perangkat-perangkat media-media yang dibuat kan gitu. Kalau di banyak negara lah, apalagi untuk pendidikan dasar kan yang bersifat konkret ya. Itu seharusnya. Tapi itu bukan yang pengaruhnya tidak selalu besar. Ya kalau untuk sekarang kan dengan IT itu juga sangat mudah kan. Nah itu sebetulnya. Kalau untuk berbicara materinya, guru mungkin harus mampu ya sekarang menggunakan media IT itu sebagai pendukung pelajaran matematika. Betul, gitu. Sangat diharapkan. Iya, masa saya rasakan ya, saya waktu sekolah dulu ya, yang jadi momok itu selalu matematika gitu. Iya, karena memang ketika berbasis materi, sementara kan setiap orang itu kan punya kecerdasan yang berbeda kan. Iya. Bagi mereka yang memiliki kecerdasan logis matematis, mereka nyaman belajar matematika. Iya. Mereka enak gitu kan karena mereka dengan mudah. Tapi kan bagi yang kecerdasan yang lain sulit, kan tidak mudah untuk memahami itu, butuh kerja keras, bahkan mungkin banyak kesulitan yang didapat malah. Akhirnya itu yang membuat mereka ketika dipaksa untuk belajar itu ya frustasi akhirnya kan. Frustasi akhirnya matematika fobia kan. Artinya mungkin dasarnya bahwa pelajaran matematika itu adalah logika ya. Salah satu tujuan adalah penalaran. Nah itu dia. Konsep penalaran itu ya, konsep dasar penalaran itu memang harus dibangun dari mulai tingkat paling bawah gitu ya. Betul. Karena logika itu kan butuh dengan penalaran kan gitu ya. Nah penalaran yang bagaimana selalu dalam matematika itu sebetulnya kalau ini? Nah itu kan sebenarnya terkait dengan pembelajaran kompetensi. Sekarang ini pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi. Ada dua kompetensi yang harus dikuasai dalam bidang pengetahuan. Kita ingatkan ada yang disebut dengan dimensi proses kognitif yang kita pelajari dulu. Taksonomi Bloom kan, proses kami sempurnakan. Bagaimana pembelajaran itu bisa memberikan pengetahuan mulai dari mengetahui sampai membangun kreativitas. Kemudian diharapkan ketika siswa belajar itu siswa akan memiliki dimensi pengetahuan. Ketika dia belajar, bagaimana siswa bisa mendapat pengetahuan faktual, gitu kan? Proses itu bisa mendapatkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan sampai dia bisa mendapatkan pengetahuan metakognitif. Ya artinya kan kembali lagi pada konsep pemahaman kan? Pembelajaran itu kan. Nah itu. Ketika pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan kompetensi, maka penalaran pembelajaran matematika kan mengarahkan untuk mendapatkan itu, untuk mendapat kompetensi itu. Bagaimana dia menganalisis, bagaimana dia melakukan sebuah proses berpikir kan. Nah diharapkan pendapat situ. Jadi akhirnya terbentuklah pengetahuan itu matematika. Bahkan bukan hanya itu, sikap pun terbentuk kan. Ketika seorang siswa sekarang bisa melakukan sebuah penalaran dengan baik, bahwa sebuah perbuatan baik, perbuatan jelek, misalkan ketika dia mengkonsumsi narkoba akan mengakibatkan suatu efek yang buruk, kan terbentuk sikap itu pemikirannya. Berarti saya jangan mengkonsumsi narkoba kan itu. Nah itu kan sikap yang akan terbentuk gitu, dari pengetahuan itu. Nah jadi diharapkan pembelajaran matematika itu bisa mencapai tujuan itu, fungsi matematika itu.
Nah itu bagaimana ya? Ada pada proses pembelajaran untuk guru. Iya, artinya gini bahwa matematika juga mampu untuk membangun karakter gitu ya. Betul, harus bahkan kan Harus ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kurikulum yang sekarang sudah artinya sudah sesuai ataupun sudah memberikan satu kemajuan ya di dalam pembelajaran matematika itu? Kan ya kalau dulu kan tadi disebutkan bahwa guru hanya pelaksana, kalau sekarang guru lebih bebas lagi. Nah itu apakah sudah mulai bagus nggak itu kurikulum yang hubungan dengan matematika untuk dikasihkan pada anak-anaknya? Secara kurikulum saya melihat sekarang kan sudah bagus kalau secara kurikulum ya, sesuai dengan tujuan yang kita diskusikan minggu yang lalu. Tetapi kan problemnya ada pada pelaksanaan. Nah, kuncinya adalah komitmen guru dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai kan. Nah, membangun komitmen itu yang menjadi problem. Nah, sementara kan diagnosa dan obatin pemerintah bukan itu. Biasanya kan kita lakukan pelatihan padahal guru selama ini problemnya sindrom Dian Piscesa atau sindrom testosteron. Gimana tuh? Pelatihan kan kembali aku masih seperti yang dulu. Kan? Balik lagi ya. Atau apapun kurikulumnya, mengajarnya ceramah lagi kan? Itu kan yang terjadi sekarang. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada komitmen untuk melaksanakan. Nah, artinya komitmen terhadap kurikulum sekarang harus diajekan bener kan ya? Nah, itu kan bagaimana pihak-pihak terkait, pihak berkepentingan berusaha membangun komitmen guru. Iya. Nah, itu kan intinya. Ya artinya gini teman-teman, bahwa ternyata kurikulum ini harus butuh komitmen ya, dimana tidak lagi walaupun bagaimana kurikulum dirubah, tetapi kalau masih kembali lagi pada hal yang lama gitu, Dian Piscesa tadi ya, aku masih yang dulu itu, terus testosteron apapun ininya tetap kembali lagi gitu. Ya gitu kawan-kawan, ternyata obrolan kita cukup ini mantap nih ya masalah matematika dan kurikulum. Insya Allah kita ketemu lagi. Saya Weda, tukang ayam yang sok tahu, mengucapkan selamat siang, selamat malam, selamat sore, dan selamat pagi. Selamat juga berbahagia. Saya dan Pantis undur diri dulu. Insya Allah kita ketemu lagi dalam bahasan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.